Halo warga bumi yang imannya kadang 4G, kadang no service. Balik lagi nih sama gue di sini. Hari ini kita bakal bahas topik yang berat di mulut tapi ringan di hati kalau dipraktekin. Apa itu? Husnuzon sama Allah, alias berprasangka baik. Jujur ya, ngomongin prasangka baik itu gampang banget pas tanggal muda. Pas dompet tebel, coba pas tanggal tua, kerjaan numpuk, jodoh nggak nongol-nongol. Beuh, itu bukan husnuzon lagi sihnya, tapi overthinking zone. Nah, biar kepala lo nggak meledak, simak terus ya. Karena gue bakal nantang lo buat ikut 7 hari detox hati, cara ampuh buat migrasi dari kaum overthinking zone jadi kaum rezeki zone dalam seminggu. Tapi serius nih guys, katanya nih ya, kalau kita bisa stay positif sama Allah dalam sikon apapun, gak cuman hati doang yang tenang, tapi impian kita bisa ditarik mendekat. Bahkan ada level pro-nya nih, kalau lo udah yakin 100% sama Allah, hal yang baru lewat di pikiran lo doang, cling, bisa kejadian. Keren kan? Masalahnya satu, prakteknya susah besti. Iman kita kan grafiknya kayak roller coaster Dufan, naik turun muter-muter bikin mual. Istiqomah itu berat, yang ringan mah istirahat. Tapi tenang, lo nggak sendirian, kita di sini sama-sama lagi belajar. Gue juga sering kok pas doa minta rezeki lancar, ban malah bocor. Di situ ujian husnuzon dimulai. Pernah ada di fase sad boy saat girl pasrah, kecewa, sering, nangis sampai bantal bawa apek. Tapi di titik terendah itu, gue sadar satu hal, gue gak punya pilihan lain selain yakin sama Allah. Kenapa? Logika kayak gini, pas doa belum dikabulkan, Allah jahat gak? Enggak, gue masih bisa napas gratis. Coba kalau oksigen disuruh bayar per jam kayak parkiran mall, bangkrut kita. Gue masih bisa tidur enak, masih bisa makan kenyang, walaupun makannya mie instan lagi. Jadi intinya Allah tetap jagain kita. Cuman kitanya kadang kayak bocah, minta permen dikasihnya nasi sayur, kita ngambek, padahal itu yang sehat buat kita. Nah, ngomongin rencana Allah yang misterius, gue mau flashback dikit ke masa lalu gue yang penuh drama. Ini soal gelar gue. Gue ini Eskom, sarjana komputer. Di mata nyokap bokap sama tetangga, gelar ini tuh mentereng banget. Silaunya ngalahin lampu stadion. Bayangan mereka gue bakal duduk di gedung pencakar langit, pakai kemeja licin yang lalat aja kepleset, dasi rapi, kerja di perusahaan teknologi multinasional, atau minimal jadi PNS. Tahu kan yang seragamnya karismatik dan SK-nya sakti mandaguna, bisa disekolahin di bank. Ekspektasi mereka simple, berangkat pagi, pulang sore, gaji bulanan, masuk tenggo, hidup aman, masa depan terjamin. Definisi kebahagiaan orang tua pada umumnya lah. Tapi masalahnya, hati gue gak di situ men. Gue gak didesain buat duduk manis di balik kubikal ukuran 2 kali 2 meter, nungguin perintah atasan kayak nungguin pesanan GoFood. Jiwa gue memberontak. Gue pengen jadi pengusaha. Gue pengen bangun kerajaan gue sendiri. Gue gak mau jadi batu bata buat istana orang lain. Anjay, quotes-nya keren gak tuh? Terdengar keren kan? Padahal aslinya menyedihkan. Pas gue bilang, "Pak, Bu, aku ingin bisnis sendiri," wajah mereka tuh bukan bangga, tapi cemas. Mukanya kayak pas lihat gue hampir nyerepet gerobak bakso. Dan gue gak bisa nyalain mereka juga sih. Di mata mereka, apa yang gue sebut merintis bisnis itu lebih mirip pengangguran berkedok wirausaha. Bayangin aja bangun siang, seharian depan laptop, cuman pakai celana kolor, kamar kapal pecah, dan yang paling parah, penghasilan tidak pasti. Kadang ada, seringnya enggak.
Jujur, ada masa dimana gue ngerasa durhaka banget. Ortu udah ngeluarin duit setoran, uang gedung, biar gue jadi orang terpandang. Anak yang milih jalan yang tak terpandang. Gue bisa dengar risik kepala mereka. Anaknya eskom, tapi kok nasibnya kayak nggak punya GPS. Teman-temannya sibuk meeting saham, dia sibuk mikirin caption jualan biar dapat like. Tekanannya bukan main sob, bukan soal duit, tapi harga diri. Sakit banget rasanya pas lihat tatapan khawatir di mata ibu. Tatapan yang seolah bilang, "Nak, kamu nanti mau makan apa? Makan kabelen?" Gue ngerasa bego, gue ngerasa egois. Kadang gue mikir, apa gue terlalu sombong norak rezeki gaji tetap demi ego jadi CEO di bisnis yang profitnya aja masih minus. CEO apaan? CEO minus balance. Tapi justru di titik terendah itulah gue belajar satu hal penting tentang prasangka baik sama Allah. Gue sadar kekhawatiran orang tua gue tuh bentuk cinta. Mereka cuma pengen gue selamat. Tapi gue yakin 1000% Allah nitipin mimpi jadi pengusaha di kepala gue bukan buat nyiksa gue, tapi bentuk petunjuk jalan rezeki gue. Akhirnya gue berhenti debat kusir sama orang tua. Gue ganti jadi debat sama diri sendiri di per 3 malam. Gue doanya gini, ya Allah, kalau emang jalan dagang ini adalah jalanmu, tolong kayakanlah hati hamba sebelum Engkau kayakan dompet hamba. Biar orang tua hamba tenang lihat anaknya bahagia, bukan cuman lihat anaknya kaya raya. Karena gue sadar jadi pengusaha itu bukan cuma soal omset miliaran, tapi soal mental baja. Dan ternyata restu orang tua itu bukan didapat dari adu bacot, tapi dari pembuktian yang santun. Sekarang gue ngerti dan gue berdamai. Bagi gue, eskom itu bukan sarjana komputer, tapi eskom adalah sabar, konsisten, dan optimis menyebut rezekinya. Anjay kelas. Nah, ngelanjutin cerita tadi, gue akhirnya nyemplung total jadi seller online. Terdengar gampang ya, tinggal upload foto, kasih caption, tunggu pembeli. Padahal aslinya, gue lebih sering refresh dashboard seller center daripada refresh iman. Hahaha. Awalnya toko gue namanya Bang Kaos. Gagah bener kan namanya, Bang Kaos. Vape-nya tuh kayak abang-abang kekar pakai kaos kutang lagi angkat galon. Oke banget. Gue pikir dengan nama gitu orang bakal percaya kalau kaos gue tahan banting. Padahal mah yang tahan banting cuman kurirnya. Tapi di perjalanan gue ngerasa ada yang kurang. Orderan ada, tapi kok rasanya kayak jalan di tempat. Kayak loading Shopee tuh pas lagi flash sale 12 muter doang. Di situ gue mikir, apa nama Bang Kaos terlalu hardcore? Apa kurang friendly? Atau jangan-jangan algoritma TikTok takut sama nama gue, dikira akun preman. Sampai akhirnya malaikat kecil gue lahir. Anak gue Arum. Pas ngeliat dia, otak bisnis gue langsung konslet, berganti jadi mode bapak-bapak melankolis. Gue mandangin muka anak gue, terus gue mikir, gue kerja banting tulang, begadang ngurusin packingan, debat sama pembeli yang minta COD, tapi gak ada di rumah. Ini semua buat siapa sih? Ya buat dia, Arum. Di titik itulah gue dapet ilham. Bukan dari semedi di gunung, tapi pas lagi ganti popok. Gue putusin buat rebranding. Selamat tinggal Bang Kaos, selamat datang Arum Store. Jujur pas ganti nama itu gue deg-degan. Ini kayak lo lagi ganti nama kontak mantan jadi nama supplier. Beresiko. Code follower lama bingung. Takut branding ulang susah. Tapi disitulah gue mainin kartu as gue. Prasangka baik sama Allah. Doa gue gini, ya Allah, toko ini sekarang pakai nama anak hamba. Arum itu artinya harum, wangi. Hamba pasrahkan rezekinya sama Engkau ya Allah. Bikinlah toko ini wangi, rezekinya seharum nama anak hamba. Biar omsetnya bisa buat beli susu, popok, dan ya buat bapaknya ngopi dikit lah.
Dan magicnya men, setelah ganti nama Arum Store, rasanya beda. Bukan cuma tokonya yang berubah, tapi semangat gue juga berubah. Kalau dulu pas nama Bang Kaos, gue jualan ambisinya cuma cuan, cuan, cuan. Tapi pas jadi Arum Store, tiap gue packing barang, gue ngerasa kayak lagi ngirim doa buat masa depan anak gue. Ternyata bener, nama adalah doa. Dan doa bapak yang pepet butuh duit susu anak itu biasanya manjur banget nembus langit. Jadi buat lo para seller pejuang live streaming yang penontonnya cuma 5 orang, itu pun 3 akun cloningan sendiri, jangan nyerah. Libatkan Allah di setiap upload produk lo, di setiap ganti nama toko, karena algoritma TikTok bisa berubah tiap detik. Tapi rezeki dari Allah. Libatkan Allah di setiap upload produk lo, di setiap ganti nama toko lo, karena algoritma TikTok bisa berubah tiap hari. Tapi rezeki dari Allah gak akan pernah ketukar alamat. Sekarang gue mau nantang lo semua. Iya lo, gue mau ngajak lo ikut challenge 7 hari berprasangka baik. Tenang, ini bukan challenge joget TikTok yang bikin encok, apalagi challenge makan pedes yang bikin Ucus minta resign. Ini challenge buat ngelatih otot iman dan mental kita biar gak lembek kayak kerupuk kena kuah seblak. Siap? Catat nih bos. Hari pertama, stop jadi drama Queen King. Tiap ada kejadian ngeselin, rem dulu, jangan langsung gas. Contoh, ban bocor pas mau berangkat kerja, jangan langsung update status. Sial banget hari ini. Coba mikir, mungkin kalau ban gua nggak bocor, gua bakal ketemu mantan di lampu merah, atau lebih parah kecelakaan. Anggap aja Allah lagi nahan lo sebentar buat nyelamatin lo dari skenario terburuk. Hari kedua, ganti mengeluh jadi syukur. Kurang-kurangin besti. Pas omset turun, jangan bilang, duh anyep banget kayak hati jomblo. Ganti jadi alhamdulillah, Allah hari ini kasih waktu luang buat gue beres gudang. Atau ya buat rebahan dikit. Tulis 5 hal remeh yang lo syukurin. Misalnya, wifi lancar, tukang paket ganteng, atau Indomie telur yang matangnya pas. Hari ketiga, flashback plot twist. Ingat-ingat masa lalu yang dulu lo bikin lo nangis kejer, tapi sekarang lo kecewa. Contoh, dulu diputusin pacar rasanya dunia kiamat. Sekarang lo lihat mantan lo malah sujud syukur. Untung gue gak jadi sama dia. Kalau jadi, bisa makan hati seumur hidup. Itu bukti kalau rencana Allah lebih plot twist daripada drama Korea. Hari keempat, doa gaya sultan. Maksudnya, kalau doa yang yakin, jangan ragu-ragu. Pilih satu doa, bayangin itu udah kejadian. Lo pengen toko rame, bayangin notifikasi HP lo bunyi terus sampai baterai lobet. Rasain senengnya. Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau lo doa tapi mikirnya, kayaknya mustahil, ya malaikat juga bingung nyatetnya bro. Hari kelima, maafin para ghosting. Ini berat nih. Maafin orang yang bikin lo kesel, termasuk konsumen yang udah minta totalan, udah minta nomor rekening, tiba-tiba hilang telan bumi. Bilang dalam hati, gue lepasin kekesalan ini. Gue percaya sama Allah. Allah ganti dengan customer yang lebih royal dan gak banyak drama. Plong rasanya sumpah. Hari ke-6, spamming server langit. Perbanyak istighfar dan doa di waktu golden hour. Kapan tuh? Sepertiga malam atau pas hujan turun. Jangan cuma spam chat ke gebetan doang. Spam doa ke Allah juga dong. Minta maaf, tobat dulu, baru minta barang. Ibarat mau minjem duit ke temen, kan ada basa-basi dulu, jangan langsung nodong. Hari ke-7, mode pasrah, tawakal. Ini puncaknya, serahin semua ke Allah.
Lo udah usaha, udah doa, udah live streaming sampai suara serak. Sekarang biarin Allah yang kerja. Ibarat lo belanja online, kalau udah bayar, ya udah tungguin paketnya datang. Nggak usah lo samperin ke gudang ekspedisinya sambil marah-marah. Percaya aja, kurir rezeki dari Allah nggak bakal salah alamat. Nah, itu dia challenge 7 hari dari gue. Ingat ya, prasangka baik itu bukan jaminan semua keinginan lo langsung dikabul kayak lampu Aladin. Tapi jaminan kalau hati lo bakal tenang. Kalau hati tenang, ide cari duit biasanya lebih lancar sob. Gue Fajar Sinting, owner Arum Store, yang sekarang packingannya udah numpuk, alhamdulillah, pamit undur diri. Jangan lupa belanja, maksudnya jangan lupa berdoa. Assalamualaikum.